Selamat datang di channel Media Catur Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi dan teknik catur. Secara khusus adalah penggunaan gajah dan gajah berpasangan. Kita awali pembahasan kita dengan teori gajah atau gajah berpasangan. 1. Posisi terbaik bagi gajah adalah pada diagonal terbuka. 2. Gajah adalah perwira minor yang memiliki jangkauan, keluasaan gerak, dan kebebasan gerak yang sangat baik. Namun ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah hanya menguasai satu warna saja. 3. Dua gajah akan mengatasi kekurangan ini. Karena gajah yang satu akan menguasai petak berwarna terang dan yang satunya lagi akan mengisi petak berwarna gelap. Seandainya kita meletakkan gajah putih di petak D5, maka anak panah berwarna merah akan menggambarkan diagonal yang dapat dikuasai oleh gajah putih tadi. Seandainya nih, kalau misalnya kita tambahkan satu buah gajah lagi di petak E5, maka yang akan terjadi adalah gajah putih yang tadi kita tambahkan di petak E5 akan menguasai daerah diagonal yang digambarkan oleh garis berwarna biru. Pada ilustrasi ini, tampak jelas bahwa kombinasi dari dua gajah akan menghasilkan daerah penguasaan yang sangat luas di papan. Kita lanjut ke teori yang keempat. Pada umumnya adalah lebih penting untuk menyerang dua petak sekaligus daripada menyerang satu petak yang sama sebanyak 2 kali. Teori yang kelima, pada kerjasama kuda dan gajah dapat terjadi pemborosan energi karena sejumlah petak diancam 2 kali oleh dua perwira minor yang berbeda. Biasanya memang untuk kombinasi gajah berpasangan itu lebih unggul dibandingkan dengan kombinasi satu buah kuda dan satu buah gajah atau 2 buah kuda. Namun kita harus lihat kasus per kasus lagi. Teori yang keenam, pada umumnya selalu terbuka kesempatan untuk menukarkan salah satu gajah dari gajah berpasangan tadi dengan perwira lainnya, sehingga inisiatif biasanya dipegang oleh pihak yang memiliki pasangan gajah. Pada ilustrasi ini terdapat 4 buah petak yang diancam 2 kali oleh perwira minor milik putih, yaitu petak C4, C6, F3, dan F7. Contoh 1. Pada diagram ini, kesempatan melangkah ada pada pihak putih. Putih memiliki 2 buah gajah. Keuntungannya menjadi menonjol karena sifat bangunan yang terbuka, dan belum ada satupun bidak yang macet. Selain itu juga, pihak putih menguasai daerah yang lebih luas dibandingkan dengan pihak hitam. Tugas putih saat ini adalah untuk menciptakan jalur terbuka bagi kedua gajahnya. Perkembangan aktivitas gajah-gajah putih masih sangat terbatas. Hanya gajah di G2 yang mengancam bidak di C6, tetapi bidak ini sendiri dijaga dengan baik oleh rekannya di B7. Dengan kedua gajah itu, putih bertujuan untuk menyerang bidak-bidak lawannya yang tidak dijaga oleh bidak-bidak lainnya. Agar dia dapat memanfaatkan keuntungan dari pasangan gajahnya secara sempurna, maka haruslah putih membersihkan rintangan baik bidak miliknya sendiri maupun bidak kepunyaan lawannya. Dan hal ini dicapai dengan langkah pion di D4 maju ke D5. Pada keadaan ini, jawaban terbaik hitam seharusnya adalah menteri di D7 ke C7. Walaupun nanti putih tetap akan memperoleh kemajuan dengan langkah pion putih di D5 kali pion hitam di C6. Seandainya hitam menjawab dengan langkah pion hitam di C6 kali pion putih di D5, maka yang akan terjadi adalah pion putih di C4 maju ke C5, kuda hitam di B6 ke petak A4, gajah putih di G2 kali pion hitam di D5. Dapatkah teman-teman melihat ancaman dari pihak putih terhadap pihak hitam? Seandainya kita tambahkan anak panah untuk memperjelas ancaman pihak putih dan langkah jawaban bagi pihak hitam, maka diagram ini akan menjadi: perhatikan bahwa
Pion hitam pelindung Raja Hitam di F7 diincar oleh Gajah Putih di D5. Untuk melindungi serangan ini, maka hal yang dapat dilakukan hitam adalah menteri D7 ke E8 atau pion hitam di E7 ke E6. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat ancaman bagi menteri hitam di D7 dari benteng putih di D1 karena terletak berhadapan. Kuda hitam juga diancam oleh menteri putih di B3, dan pion putih juga bersiap maju dari petak C5 ke C6. Ancaman lain yang juga harus diperhitungkan adalah gajah putih baik itu di D5 atau E3 mengincar pion hitam di A7 atau B7, sehingga hitam memilih untuk melakukan langkah defensif menteri D7 ke E8. Kemudian, putih menjawab dengan langkah gajah putih di D5 kali pion hitam di B7. Benteng hitam di A8 ke B8. Pion putih di C5 ke C6. Setelah langkah pion putih C5 ke C6, maka posisi putih sangat baik. Hal ini karena putih memberikan ancaman rangkap 3, yaitu pion putih di C6 maju ke C7, menteri putih di B3 kali kuda hitam di A4, dan gajah di E3 kali pion hitam di A7, yang tidak mungkin lagi ditangkis oleh pihak hitam. Hal yang menarik pada contoh ini adalah dengan terbukanya sejumlah jalur diagonal secara tiba-tiba, maka aktivitas gajah putih meningkat, serta menentukan jalannya pertandingan. Teori ketujuh, sebuah atau sepasang gajah dapat dikorbankan untuk menciptakan mat dengan teknik kombinasi pemusnahan. Ada 5 syarat agar hal ini dapat tercapai. 1. Satu benteng sudah harus siap bila diperlukan. 2. Buah catur lawan tidak mampu untuk membantu pertahanan. 3. Raja lawan tidak dapat lolos dari sudut. 4. Penolakan terhadap korban gajah akan menghasilkan kerugian yang besar. 5. Perhitungan buah pada keadaan akhir akan menguntungkan. Contoh 2. Pada diagram ini, kesempatan melangkah ada pada pihak putih. Dapatkah teman-teman melihat pola khusus yang menggambarkan kelemahan pada pihak hitam? Kelemahan itu ada pada pion H7 pelindung Raja Hitam, karena pion tersebut tidak memiliki perlindungan lain selain daripada Raja Hitam. Keunggulan apa yang dimiliki oleh pihak putih? Keunggulan itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Gajah putih di C1 atau D3 menguasai diagonal terbuka yang mengarah kepada Raja Hitam. Kuda putih di F3 juga berada dalam posisi yang bebas dan dapat digunakan untuk membantu penyerangan. Di samping itu, benteng putih di E1 sudah siap digunakan untuk kombinasi pemusnahan pertahanan Raja Hitam, dan tentunya Menteri Putih berada dalam posisi yang baik untuk melakukan penyerangan. Serangan kombinasi putih diawali dengan langkah gajah putih di D3 kali pion hitam di H7. Raja hitam di G8 kali gajah putih di H7. Kuda putih di F3 ke G5 skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam di H7 ke G8. Menteri putih di D1 ke H5. Benteng hitam di F8 ke E8. Menteri putih di H5 kali pion hitam di F7 skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke H8. Menteri putih ke H5 skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke G8. Menteri putih ke H7 skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke F8. Menteri putih ke H8 skak terhadap Raja Hitam. Raja Hitam ke E7. Menteri putih kali pion hitam di G7 skak mat terhadap Raja Hitam. Bagaimana seandainya setelah langkah kuda putih di F3 ke G5 skak terhadap Raja Hitam, hitam menjawab dengan langkah
raja hitam ke G6, maka hal yang akan terjadi adalah menteri putih di D1 ke D3, skak terhadap raja hitam, pion hitam di F7 ke F5, pion putih di E5 kali pion hitam di F6 secara n pasan, raja hitam kali pion putih di F6, benteng putih di E1 kali pion hitam di E6 skakmat terhadap raja hitam. Seandainya setelah langkah skak dari pihak putih dengan menggunakan menteri di petak D3, raja hitam bergerak ke petak H5, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah menteri putih ke H7 skak terhadap raja hitam ke G4, menteri putih ke H3 skakmat terhadap raja hitam. Contoh 3. Pada diagram ini, giliran langkah ada pada pihak putih. Putih melihat suatu peluang di mana kedua gajah putih mengarah kepada dua buah bidak pelindung raja hitam, yaitu bidak G7 dan H7. Namun, terdapat kuda hitam di petak F6 yang melindungi raja hitam, sehingga putih berinisiatif untuk melakukan pengalihan terhadap penjagaan kuda hitam ini dengan melakukan langkah kuda putih di G3 ke petak H5. Pihak hitam terpaksa melakukan pertukaran kuda hitam di F6 dengan kuda putih di H5, karena jika tidak dilakukan pertukaran, maka sayap raja hitam akan pecah. Pihak putih melakukan pengorbanan gajah pertama dengan melakukan langkah gajah putih di D3 kali pion hitam di H7, skak terhadap raja hitam sekaligus membongkar pertahanan raja hitam kali gajah putih di H7, menteri putih di E2 kali kuda hitam di H5 skak terhadap raja hitam ke G8. Kemudian pihak putih melakukan pengorbanan gajah yang kedua dengan melakukan langkah gajah putih di E5 kali pion hitam di G7. Jika pihak hitam berusaha untuk menghindari pengorbanan gajah kedua ini dan melakukan langkah untuk menciptakan celah lari bagi raja hitam dengan langkah pion hitam ke F6 atau ke F5, maka langkah balasan dari putih selanjutnya, benteng putih di F1 ke F3, juga akan berakibat penyelesaian yang cepat juga, sehingga raja hitam melakukan langkah raja hitam di G8 kali gajah putih di G7. Menteri putih di H5 ke G4 skak terhadap raja hitam ke H7, benteng putih di F1 ke F3, pion hitam di E6 ke E5. Langkah pion hitam tadi bertujuan untuk menjadi pembuka bagi pengorbanan menteri hitam di petak H6, karena pada giliran berikutnya putih akan melakukan skakmat dengan menggunakan langkah benteng putih di F3 ke H3, menteri hitam ke H6, benteng putih di H3 kali menteri hitam di H6 skak terhadap raja hitam kali benteng putih di H6, menteri putih di G4 ke D7. Pada keadaan ini dapat dikatakan pihak putih unggul, karena kalau kita perhatikan, raja hitam berada pada posisi yang terbuka. Sedemikian hingga begitu mudah bagi pihak putih untuk melakukan penyerangan. Di sisi lain, pada giliran berikutnya, maka salah satu di antara gajah hitam akan berhasil didapatkan oleh pihak putih. Seandainya setelah langkah putih, kuda putih di G3 ke H5, hitam menjawab dengan langkah kuda hitam ke E8, maka hal yang akan terjadi adalah gajah putih di E5 kali pion hitam di G7, kuda hitam kali gajah putih di G7, menteri putih ke G4. Pada giliran berikutnya, mat bagi pihak hitam sudah tidak dapat lagi dihindarkan setelah langkah
Menteri Putih kali kuda hitam di G7. Demikianlah akhir dari video tutorial kita pada kesempatan kali ini tentang gajah dan gajah berpasangan. Sebagai kesimpulan, gajah adalah perwira minor yang memiliki kebebasan dan jangkauan pergerakan yang sangat baik, terutama pada jalur diagonal yang terbuka. Pasangan gajah akan sangat menentukan jalannya permainan catur. Semoga video ini dapat bermanfaat dan salam Gens Unasumus, kita adalah satu keluarga.